Ini bukan hanya faktor individu yang memang ingin kaya, Iya. juga bukan hanya faktor masyarakat yang membiarkan orang kaya itu dengan pamer kekayaannya, tetapi juga Mm-mm. ada faktor sistem pemerintahan yang tidak memberikan warning, tidak memberikan edukasi, bahkan tidak melakukan kontrol sehingga para pejabatnya bisa seperti itu. Nah ini menurut saya ada persoalan tiga hal yang besar di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Wahyu semua, kita berjumpa lagi dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa-apa yang kita lakukan, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad. Sahabat Wahyu, insya Allah sesi kali ini kita akan mengambil tema terkait kejamnya pajak. Ketahui bahwa beberapa hari belakang ada kasus yang sangat membuat publik tercengang. Dan insya Allah kita malam ini akan membahas hal tersebut. Namun sebelumnya saya akan undang narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Wahyu? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Bang Rocky sehat? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. tetap semangat. Kita malam ini akan membahas terkait fakta baru Rafael Alun. Nah, saya baca dari laman tempo.co Selasa 7 Maret 2023 dengan judul Fakta baru Rafael Alun punya 40 rekening senilai 500 miliar. Nah, jadi nama Rafael Alun Trisambodo ini menjadi sorotan, Bang Rocky, setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan David Latumahina, putra dari pengurus salah satu ormas di Indonesia, bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diketahui memiliki 40 lebih rekening senilai 500 miliar. Akun rekening yang dibekukan ini terdiri dari rekening milik pribadi Rafael Alun dan keluarga. Dan hal itu dibenarkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) saat dikonfirmasi Tempo pada Selasa 7 Maret 2023. Ya, di atas 40 rekening milik Rafael dan keluarga yang dibekukan, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Lebih jauh, Ivan mengatakan rekening yang dibekukan milik Rafael dan keluarga dan beberapa individu serta badan hukum atau perusahaan. Nah, Ivan juga membenarkan jumlah uang yang ada di 40 rekening itu senilai 500 miliar. Nah, sebelumnya PPATK telah melakukan pemblokiran rekening seorang konsultan pajak lantaran diduga menjadi perpanjangan tangan dugaan tindak pidana pencucian uang ex pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan kejadian ini, Bang Rocky? Ya, tanggapan saya pejabatnya wah sekali itu. Dia punya akun sampai 40 akun, nilainya sampai 500 miliar. Itu kalau seorang pejabat pegawai negeri biasa, itu untuk bisa dapat 500 miliar itu kerja berapa ratus tahun itu. Kira-kira begitu ya. Jadi Ya. kalau kalau dia gajinya satu bulan itu taruhlah 10 juta, itu untuk dapat 100 juta itu kan baru 1 tahun. Ya. Berarti kalau untuk dapat 1 M itu kan butuh 10 tahunan untuk bisa nabung segitu banyak. Kalau bisa ambil 500 M berarti berapa ratus tahun itu. Kira-kira begitu. Bagi seorang pegawai negeri tentu atau aparatur sipil negara, tentu angka itu sangat wah, sangat fantastis lah gitu ya. Nah ini menurut saya juga aneh, kecuali memang beliau itu bukan ASN, bukan pegawai negeri, dia adalah seorang pengusaha, mungkin hal yang lain itu. Tapi kalau sebagai seorang ASN dengan akun yang sebegitu banyak dan pendapatan yang uang kaya yang begitu besar, nah itu sangat wah. Saya pikir ini di luar kewajaran dan menurut saya wajar kalau dia telusuri atau dicek oleh KPK itu. Saya pikir itu memang butuh
diinvestigasi lebih jauh ya. Tentu kita tidak berharap yang bukan haknya dia ambil oleh negara, tapi kalau yang menjadi haknya harus diberikan lah. Tapi kalau memang bukan haknya harus diambil alih oleh negara. Tapi kan itu keunikan di negeri ini. Ini bukan hanya faktor individu yang memang ingin kaya, juga bukan hanya faktor masyarakat yang membiarkan orang kaya itu dengan pamer kekayaannya, tetapi juga ada faktor sistem pemerintahan yang tidak memberikan warning, tidak memberikan edukasi, bahkan tidak melakukan kontrol sehingga para pejabatnya bisa seperti itu. Nah ini menurut saya ada persoalan 3 hal yang besar di situ. Dari persoalan individu yang memang mentalnya kurang baik, buruk, ingin kekayaan, memang tidak salah kalau orang yang kaya, yang penting mendapatkannya dengan cara yang halal. Tapi kalau seperti itu ya tentu jadi pertanyaan besar. Kedua, masyarakat yang membiarkan mereka hidup, pejabatnya hidup hedonis, foya-foya, tapi justru dibiarkan dibangga-banggakan, bahkan sebagian masyarakat memandang wah yang gitu. Tidak melakukan kritik maupun koreksi yang lebih jauh. Dan yang paling penting adalah negara dengan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan, ya mestinya mereka harus lebih care, lebih hati-hati, lebih menjaga marwahnya. Semestinya ini kalau menurut saya bukan hanya pejabat pajak yang harusnya malu, tetapi pimpinan-pimpinannya, termasuk menteri maupun presiden. Gimana mengelola dengan aparat negara yang sedemikian, rakyatnya yang susah tetap dipaksa bayar pajak, sementara para pejabatnya pamer kekayaan. Saya pikir di situ yang menjadi masalah. Baik, kemudian Bang Rocky, saya ambil dari berita terkait kasus Mario Dandi Satrio berujung sorotan terhadap pegawai pajak. Ini ada tanggapan dari Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung. Sri Mulyani harusnya malu. Beliau menyampaikan bahwa Rocky Gerung dalam kanal YouTube pribadinya mengomentari hal ini. Rocky Gerung mengatakan bahwa Sri Mulyani gagal dalam mengatur pajak. Dia sudah kehilangan aura kepemimpinan, dan kalau di negara beradab, itu Sri Mulyani sudah mundur harusnya karena dia gagal mengolah bagian yang paling strategis dari bangsa ini, yaitu pajak, ungkap Rocky Gerung dalam tayangan video dikutip harianhaluan.com Sabtu 25 Februari 2023. Lebih lanjut, dirinya juga menambahkan bahwa Sri Mulyani melalui penghargaan yang didapatkannya sudah menjadi simbol integritas tentang keuangan. Namun menurut Rocky, seluruh penghargaan itu gugur karena gagalnya Sri Mulyani dalam mengelola pajak. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan Bung Rocky Gerung ini, Bang Rocky? Ini Rocky menanggapi Rocky ini kalau begini ya. Ya. Saya pikir pernyataan itu normal ketika sebuah negara yang beradab, tingkat peradabannya tinggi, tentu para pejabatnya juga jadi orang-orang yang beradab. Sehingga kalau ada yang tidak begitu beradab atau kurang adab, dia langsung malu dan mundur. Yeah. Nah, sayangnya kan di negeri ini tingkat peradabannya tidak sebaik mungkin di luar. Jadi sudahlah pejabatnya ketahuan seperti itu, biasanya malah tidak segera mundur. Jadi kalau dibilang bukan hanya menterinya yang harus mundur, saya pikir seperangkat kewenangan yang mereka miliki itu pemerintahan ini harusnya malu. Bagaimana mungkin dia memeras rakyatnya dengan berbagai pajak, dengan memajaki rakyatnya di berbagai item, termasuk PPN yang sampai saya catat sangat tinggi di negeri kita sampai 11%. Singapura saja cuma 7%. Di Brunei malah 0%. Jadi kita ini cukup sangat tinggi, dengan Singapura aja lebih tinggi kita. Jadi Singapura 7%, kita sampai 11%. Di beberapa negara lain ada yang 8%, ada yang 9%, ada yang 10%, Malaysia 10%. Saya pikir ini menurut saya kita sudah keterlaluan. Dengan rakyatnya begitu sadis, dipajaki, tetapi di depan mata juga mereka pamer, rakyat yang sudah pajak itu dipamerkan hasil pungutan pajak, habis rampasan pajak itu di depan rakyat, pamer kekayaan. Ada pamer parade Rubicon, ada pamer motor gede mewah, gitu. Ada pamer rumah-rumah mewah dan sebagainya. Menurut saya ini justru sangat tidak beradab. Nah, kalau beradab itu dia jangan memajaki rakyat dong. Memajaki rakyat tapi pamer kekayaan di depan rakyat yang sudah dipajaki, yang hidupnya jauh lebih susah.
Ini saya pikir tingkat keadabannya rendah. Dan kalau tadi dibilang Bung Rocky bahwa di negara yang beradab itu sudah mundur karena tidak mampu melakukan pekerjaan dengan profesional dan amanah, saya pikir ini yang menjadi catatan kita, bahwa memang kebanyakan pejabat kita itu kalau sudah duduk susah turun, kalau sudah di posisinya nggak mau mundur gitu. Nah itu yang posisi yang ini susah. Kenapa? Karena bisa jadi mereka mendapatkan kursi jabatannya itu tidak gratis mungkin ya. Jadi kalau dengan gratis kan mudah saja orang mundur. Tapi kalau tidak gratis dengan kompensasi macam-macam, baik kompensasi politik maupun kompensasi ekonomi, tentu dia akan berhitung banyak. Saya pikir ini jadi persoalan kita. Jadi kalau menurut saya tanggapan Bung Rocky, saya pikir wajar dan bisa diterima oleh publik bahwa memang idealnya para pejabat yang melakukan seperti itu harusnya mundur. Jadi kalau anak buahnya tidak mampu dikontrol, tidak mampu diarahkan, mestinya malu. Dan wujud malu dan tanggung jawabnya adalah mundur dari jabatannya, biar orang lain yang mengisi lagi jabatan itu. Saya pikir dengan begitu jadi budaya yang baik. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Artinya Bung Rocky sepakat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bang Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung juga. Kemudian saya ambil satu berita, kanal berita dari Tempo.co Jakarta dengan judul 3 respon pernyataan Said Akil serukan warga NU tak bayar pajak jika diselewengkan. Nah, jadi mantan ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Akil Siroj menyebut kasus anak pejabat pajak yang melakukan penganiayaan mengingatkan akan kasus menempuh sikap tegas. Warga NU tidak usah bayar pajak. Waktu itu kata Said dalam video di Instagram pribadinya Selasa 28 Februari 2023. Nah, karena ini disampaikan oleh salah satu mantan ketua pengurus besar Ormas di Indonesia, maka gaungnya luar biasa, Bang Rocky. Nah, tanggapan Bang Rocky bagaimana, Bang Rocky, dengan pernyataan Kiai Said Akil Siroj ini, Kiai? Apa, Bang Rocky? Ya, saya pikir ini satu di antara suara dari masyarakat, ya. Terutama dari tokoh yang memberikan pernyataan. Saya pikir ada banyak suara masyarakat yang senada dengan itu, yang mungkin terwakili dengan pernyataan itu. Dan kalau menurut saya logis saja, karena kalau bagaimana mungkin orang melihat uang yang ditarik kemudian dikumpulkan, disimpan oleh aparat, kemudian diselewengkan, digunakan tidak pada tempatnya, dan juga malah dibuat foya-foya. Dan saya pikir juga ini wajar saja kalau sampai menyatakan demikian. Tetapi yang mungkin jadi warning, peringatan kita bahwa kalau itu kan mewakili suara masyarakat NU ya. Saya pikir masyarakat yang lain juga sama sebenarnya. Ada masyarakat dari Muhammadiyah, ada Persis, ada Hidayatullah, ada masyarakat Muslim yang lain dari FPI, HTI dan segala macam itu, ormas-ormas yang lain, tentu mereka tidak rela. Kalau normal ya, masyarakat normal itu tidak rela uangnya ditarik kemudian diselewengkan. Udahlah masyarakat itu susah, kemudian selewengkan. Tetapi yang perlu kita catat, seruan untuk tidak membayar pajak itu saya pikir menjadi warning bagi pemerintah bahwa jangan sampai masyarakat marah. Kalau masyarakat marah ketika mereka tidak mau mendengar lagi, tidak mau mematuhi untuk membayar pajak, saya pikir ini juga menjadi warning keras bagi pemerintah. Bahwa apalagi APBN di rejim Pak Jokowi ini, kalau kita lihat sebagian besar, bahkan sekitar 80% itu dari pajak sumbernya. Jadi betul-betul negara ini hidup dari pajak. Saya pikir kita memang negara kaya sumber daya alam, tetapi itu tidak nampak di postur APBN kita. Jadi di mana sumbangan Freeport dengan emasnya yang bergunung-gunung itu, dengan hutan yang begitu luas, dengan kekayaan laut yang begitu kaya, kekayaan tambang misalnya migas, minyak dan seterusnya yang begitu banyak, dan tercermin di APBN itu sumber itu menjadi pembiayaan dan kesejahteraan bagi rakyat. Termasuk juga batu bara gitu, timah dan seterusnya itu tidak tercermin.
mana hasil-hasil dari kekayaan alam kita yang begitu banyak itu? Kenapa tidak muncul dijadikan sumber kesejahteraan negara ini atau pendapatan negara ini? Justru malah banyak dari pajak ini seperti negara miskin yang kemudian hidupnya hanya dari pajak. Padahal sumber kekayaan alam kita begitu melimpah ruah. Saya pikir ini harus menjadi catatan kita. Dan kalau ada seruan boikot pajak seperti itu mengerikan. Jadi kalau sampai itu terjadi, negara bisa goyah karena sumber pendapatannya dari pajak. Dan sebenarnya ini juga menjadi catatan kita. Harusnya negara ini jangan sampai dikelola seperti itu. Karena mengelola seperti itu sangat kapitalistik dan menyusahkan rakyat. Maka yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang begitu luas antara si kaya dan si miskin. Tadi saya jelaskan, kalau PPN kita sampai 11%, itu sebenarnya kalau kita pergi ke warung membeli, ke toko atau supermarket atau ke swalayan membeli roti yang harganya 10.000, itu sebenarnya harga normalnya paling 800. Karena ada 11% yang harus kita tambahkan menjadi pajak. Jadi setiap kita belanja, bertransaksi, kita dibebani oleh negara 11%. Nah itu kan begitu sadisnya itu. Tidak peduli orang itu kaya atau miskin, setiap dia bertransaksi kena PPN 11%. Ini kan pajak itu yang begitu kuat. Dan menurut saya ini sulit dihindari oleh masyarakat karena dia tidak bisa menghindari transaksi-transaksi itu. Mau tidak mau dia harus bayar pajak. Dan inilah sumbangan rakyat kepada negara yang begitu besar, di mana-mana dipajaki, tetapi kita bisa melihat bagaimana perilaku aparatnya, di mana-mana poya-poya, hidup mewah, miskin empati kepada rakyat. Saya pikir ini menjadi catatan kita. Kalau betul-betul terjadi boikot pajak, saya pikir ini akan membuat negara terjadi masalah besar. Begitu, Bung Wahyu. Baik, baik, luar biasa. Semakin hangat perbincangan kita, Bang Rocky. Kita sampai di sesi apa kata mereka. Ini ada Pak Hasan, mungkin pernyataan nih, Bang Rocky. Beliau menyatakan bahwa Sri Mulyani mulai mengancam rakyat, katanya, jika tidak bayar pajak, harga BBM naik 3 kali lipat. Bahwa ini sesuatu yang sangat tidak adil, katanya. Bagaimana mungkin selama ini sumber daya alam Indonesia diserahkan kepada asing dan asing gitu kan, tetapi rakyatnya justru diancam ketika tidak membayar pajak, Bang Rocky. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan Pak Hasan nih? Ya, ini jadi kalau ada pejabat yang mengancam rakyat, itu bukan pejabat namanya, itu preman. Yang biasa mengancam itu kan preman. Jadi kalau pejabat itu kan pernyataannya terukur. Jadi pernyataannya juga beradab. Pernyataannya juga sangat sopan. Dia bahasanya itu bukan hanya baik tetapi ahsan itu. Bahasanya yang terbaik. Itulah pejabat. Kalau ada yang sampai mengancam rakyat, yang biasa mengancam bukan pejabat, yang mengancam itu biasanya preman. Karena wajarlah mereka kan bukan pejabat, sehingga wajar saja melakukan pernyataan yang tidak terukur. Jadi kalau menurut saya tidak boleh seorang pejabat itu sampai mengancam-ngancam rakyat. Apalagi mengancam akan menaikkan BBM segala macam. Nah, ini menurut saya sudah keterlaluan lah. Tidak layak jadi pejabat itu. Nah, tentu siapa yang mengangkat pejabat seperti itu juga harus bertanggung jawab. Kalau presiden yang mengangkat, harusnya presiden segera menegur, minimal menegur atau segera memberhentikan. Itu kan kalau memang berempati kepada rakyat. Ini kan ibaratnya begini, ada seorang bapak, anaknya diancam, anaknya diancam, tapi dia tidak membela anaknya, dia malah membela orang yang mengancam itu, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya harusnya orang yang mengancam itu dinasihati, diberitahu tidak boleh main ancam, harusnya dinasihati, bahkan mungkin kalau perlu diberikan punishment atau hukuman. Nah ini ancam-ancam begini bukan tradisi yang baik dalam konteks bernegara, apalagi di situasi seperti ini, rakyat yang semakin diancam biasanya mereka akan semakin berani. Itu kalau menurut saya begitu. Jadi menurut saya rakyat Indonesia itu rakyat yang baik-baik. Jadi kalau dia ditekan-tekan, ya mungkin mereka masih sabar. Tapi kalau terlalu lama ditekan, ya itu menjadi tenaga potensial yang bisa sewaktu-waktu
menjadi pegas mental balik. Saya pikir ini hati-hati. Jadi menurut saya bagi pemerintahan yang baik mestinya sebelum memberikan ucapan kepada rakyatnya diukur dengan baik, dan kalau belum bisa mensejahterakan rakyatnya, jangan membuat ucapan yang membuat rakyatnya tambah susah atau tambah menyedihkan, tapi minimal terhiburlah rakyatnya. Jangan ucapan sudah rakyatnya susah, dipajaki melulu, malah ucapannya malah mengancam. Ini menurut saya ciri-ciri pemerintahan yang buruk, bahkan pejabatnya pejabatan yang tidak baik. Begitu, Bung Wajib. Baik, baik Bang Rocky. Ini pertanyaan selanjutnya, Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait kasus-kasus seperti yang terjadi terkait ya penyelewengan pajak ataupun apa ya, di mana para pegawai pajak ini hidup hedon gitu kan, wah gitu, foya-foya, padahal itu adalah uang negara. Itu Bang Rocky. Ya, kalau pandangan Islam sendiri, ini yang beda ya, pajak dengan zakat. Islam itu yang lebih dikenal adalah zakat. Itu sangat berbeda karakteristiknya dengan pajak. Kalau pajak, rakyat itu dipaksa. Kalau zakat, rakyat itu dengan kesadaran ingin beribadah. Kan beda jauh itu. Jadi kalau rakyat mengeluarkan zakat, itu karena didukung oleh keinginan beribadah mendapatkan pahala, bukan mencari sesuatu materi tertentu. Justru dia ingin memberikan materi itu. Nah, itu bedanya pajak dengan zakat. Sementara pajak itu kan negara memaksa rakyat untuk diambil uangnya, baik melalui PPN, PPh dan sejenisnya itu. Jadi kalau kita makan di rumah makan, kita terpaksa dirampas uangnya untuk oleh negara untuk diambil membayar pajak. Jadi kalau kita makan di rumah makan itu kan ada pajak rumah makannya itu. Kemudian di hotel kita juga kena pajak. Tadi kalau kita bilang supermarket, kan kita belanja itu pasti ada pajaknya. Yeah. Jadi itu pajak itu seperti itu. Dan ironinya bedanya pajak dengan zakat, kalau dalam Islam kan tidak mengenal sumber pajak itu. Tapi yang kenal ada sumber zakat. Dan semakin orang kualitas ekonominya baik, semakin sejahtera, maka pendapatan zakat itu orang membayar makin banyak. Makanya kalau kita kenal dalam sejarah itu, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, begitu beliau memimpin, hanya butuh waktu sekitar 2 tahun, rakyatnya jadi sejahtera semua. Tidak ada yang menjadi objek penerima zakat. Jadi dia semua pembayar zakat. Sehingga harta zakat begitu berlimpah. Dan bingung untuk menyalurkan kemana. Ini berbeda terbalik dengan sekarang. Rakyat miskin-miskin. Oleh karenanya, kalau kita mau membagikan zakat, mudah sekali kalau sekarang. Itu menunjukkan rakyat begitu banyak yang miskin. Baik miskin betulan atau miskin mentalnya. Bisa jadi begitu. Nah, kalau rakyat dalam sistem Islam, rakyatnya kaya-kaya kenapa? Motivasinya mereka ingin membayar zakat karena ibadah. Nah ini dalam konteks ini aja kita bisa melihat perbandingannya begitu jauh. Jadi dalam negara sekuler, pendapatan negara tertinggi adalah dari sumber pajak. Jadi rakyat dipaksa. Tapi dalam negara yang tidak sekuler, dalam sejarah pemerintahan Islam di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu kita nampak bahwa zakat itu mengalir begitu banyak ke Baitul Mal, ke kas negara, sehingga negara bingung untuk menyalurkan harta zakat itu. Itu luar biasa, begitu berlimpah uang. Jadi tidak perlu hutang-hutang. Kita sekarang malah negara ini hutangnya begitu banyak. Saya pikir kalau dikelola dengan mencontoh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu saya pikir negara ini jadi negara yang makmur. Dan satu lagi, saya beberapa kali menentang beberapa calon gubernur, calon bupati yang saya kenal. Saya bilang, apakah mau rakyatnya sejahtera dalam waktu 2 tahun saja atau setengah masa periode jabatan Anda? Dengan mudah saya mengatakan kalau mau bisa dilakukan dengan mudah. Contohlah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz hanya butuh 2 tahun lebih sedikit untuk mensejahterakan rakyatnya. Tetapi kalau mencontoh beliau mungkin agak berat. Kenapa? Ketika Umar bin Abdul Aziz itu dilantik menjadi khalifah, dia langsung mengumpulkan seluruh hartanya, disumbangkan ke kas negara. Nah itu bisa nggak pejabat kita sekarang? Misalnya ada calon presiden atau calon bupati atau gubernur, dia mencalonkan diri dan mengumpulkan seluruh hartanya masukkan ke kas negara. Mau nggak seperti itu kan? Faktanya masyarakat kita ini, pejabat-pejabat ini
bukan memang ingin mengabdi kepada rakyat, tetapi masih ingin mendapatkan sesuatu dari rakyat dan dari negara. Dari motif di awal ini aja udah tidak sama, keliru. Jadi pemimpin-pemimpin sekarang ini kan motifnya mencari kekuasaan bukan karena ingin mengabdi kepada rakyat dan negara, tetapi justru ingin mendapatkan sesuatu dari sana. Sehingga kalau kita tantang, ada nggak seorang calon presiden yang akan seluruh harta kekayaannya kepada kas negara, kemudian dia siap mengabdikan dirinya lahir batin untuk melayani rakyat saja tidak mendapatkan sesuatu. Tapi kalau itu terjadi, dia mirip Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau tidak, berarti memang motifnya ingin mencari sesuatu. Nah, kalau sudah ingin mencari sesuatu, pasti rakyat menjadi objek untuk ditarikin atau dipajaki. Nah, ini berbeda jauhnya di situ. Jadi saya ingin menegaskan, pajak dengan zakat sangat berbeda jauh. Pajak dalam sistem sekuler negara sekuler, zakat itu dalam sistem Islam, dalam sistem pemerintahan Islam. Sehingga memang tidak nyambung, tidak cocok. Tapi kalau kita mau bandingkan dalam sejarah, ini akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Sehingga keliru kalau dia mengatakan zakat ya sama dengan pajak. Dan ini tidak akan sama. Yang berikutnya mungkin butuh kita tegaskan. Kalau dalam zakat, itu barang yang kita gunakan itu tidak dikenai zakat. Misalnya kita punya mobil yang kita pakai, itu tidak dikeluarkan zakatnya. Kita punya rumah yang kita pakai, itu tidak dikeluarkan zakat. Tapi beda dengan sistem pajak. Kalau pajak, semua benda itu dipajakin. Nah, di zakat tuh kalau dalam Islam itu yang dikenai harta itu hanya yang memenuhi syarat haul dan nisab. Jadi kalau kita lihat waktunya harus 1 tahun dan dimiliki dengan harta kita itu yang ukurannya sekitar 80 4 jutaan, 80 jutaan. Kalau kita ukur ya dengan harta zakat ukuran standar emas. Jadi kalau kita lihat seperti itu memang zakat itu beda jauh dengan model pajak. Tidak terbayang bagaimana dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz bisa membuat rakyatnya sejahtera, tapi belum menyedot tambang-tambang yang ada, tapi bisa sejahtera. Kita di negeri ini tambang sudah digali, sudah disedot minyaknya, sudah diambil gasnya, rakyatnya masih bingung untuk membayar zakat dan banyak yang bisa menerima zakat. Saya pikir ini banyak yang belum sejahtera sehingga mereka kalau kita membagikan harta zakat, saya pikir masih banyak yang menerima. Tapi kalau rakyatnya sudah sejahtera, itu mereka berbondong-bondong membayar zakat semua dan tidak mau menerima zakat. Kalau semua orang rakyat Indonesia yang sudah membayar zakat semua dan tidak mau menerima zakat, uang zakat itu berlimpah pasti. Nah itu ya negara tidak perlu berhutang lagi dan kita tidak perlu menggali kekayaan alam kita yang begitu banyak diserahkan kepada dan asing justru tidak untuk kepentingan rakyat. Saya pikir di sini letak perbedaannya sangat mendasar. Hanya memang kendala kita ketika kita menawarkan model sistem pelayanan pemerintahan Islam, itu kita berhadapan dengan orang-orang yang pro kapitalis yang mereka akan menyatakan kalian ini radikal, kalian ini terpapar radikal, ya, kalian ini intoleran dan seterusnya. Padahal kalau kita kecintaan kita kepada negeri ini karena kita Muslim, kita menawarkan konsep-konsep Islam yang kita pahami. Saya pikir kalau ini orang itu berpikiran positif, dia akan berpikir ulang dan menerimanya untuk kebaikan kita. Begitu, Bung Wahyu. Baik, luar biasa, Masya Allah. Bagaimana perbandingan antara Islam dan demokrasi ya terkait apakah dan sama ada pajak atau tidak sudah dijelaskan oleh Bang Rocky bahwa Islam mengambil dari zakat dan itu pun yang memberikan ataupun yang berzakat yang memang sudah memenuhi haulnya. Tidak semua masyarakat umum itu dimintai untuk seperti apa pajak yang ada di sistem saat ini. Baik Bang Rocky, kita sudah sampai di penghujung acara bincang bersama sahabat Wahyu malam ini. Namun sebelum kita tutup, saya ingin mendengarkan closing statement dulu dari Bang Rocky terkait tema kita, kejamnya pajak, rakyat dipalak, pejabatnya wah. Silakan, saya pikir ini harus dihentikan. Jadi rakyat jangan terus dibebani dengan pajak yang begitu besar, begitu variatif dan menyengsarakan. Saya pikir sudah saatnya semua kita, baik masyarakat maupun para pejabat penguasa negeri ini harus berpikir ulang. Apakah model-model penjajahan seperti ini yang menyengsarakan rakyat kita akan terus lakukan?
rakyatnya dipajaki, kemudian pejabatnya malah bisa menikmati itu dan hidup foya-foya. Bagaimana mungkin remunerasi para pegawai pajak yang begitu besar masih bisa tidak menjawab persoalan tabiat mereka untuk menimbun kekayaan yang lebih jauh lagi. Kan ada kebijakan yang super aneh menurut saya. Orang yang mencapai target pajak, para pegawainya malah diberikan hadiah. Saya pikir ini sudah keterlaluan. Berhasil memeras rakyatnya, memajaki rakyat, malah dapat hadiah. Saya pikir itu memalukan sekali. Apa bedanya dengan penjajah Belanda yang mereka memajaki, mengambil upeti dari rakyat? Kan mereka justru menerima itu. Di dalam kisah Rasulullah SAW ada sahabat yang ditugasi menarik zakat, itu dia mendapat hadiah saja. Itu langsung diumumkan oleh Nabi bahwa ini termasuk harta yang bukan haknya. Bahkan disindir oleh Nabi, seandainya kalian hanya duduk-duduk di rumah ibumu, apakah kalian akan mendapat hadiah dari situ? Tentu tidak. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam Islam pejabat tidak boleh mendapat kelebihan dari tugasnya. Kalau dia sudah digaji, itulah yang menjadi pendapatan dia. Kalaupun dia menarik zakat ataupun tugas itu dia harus menarik, ya itu saja yang ditarik. Dia tidak boleh mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu, kecuali di gajinya saja, atau dia menjadi ujrah upah. Jadi kalau ini dilakukan, saya pikir akan sedikit orang yang berbondong-bondong ingin jadi pegawai negeri atau pejabat, karena akan lebih nyaman rakyat yang dilayani. Tetapi tentu para pejabat tidak akan perilaku seperti sekarang. Hanya pejabat-pejabat itu muncul dari orang-orang yang punya jiwa pengabdian kepada rakyat, yang sudah tidak ingin mendapatkan sesuatu dari rakyat, tapi hanya untuk ingin melayani, itu yang mereka akan maju menjadi pejabat. Saya pikir kalau itu terjadi, maka kita akan mendapatkan para pejabat yang baik hati, pemerintahan yang baik hati, dan rakyatnya akan sejahtera. Dan kalau ini terjadi, saya pikir hanya bisa dilakukan dengan sistem yang bukan sistem kapitalis sekarang, tapi sistem yang tentu yang baik dan adil. Baik, sahabat Wahyu semua, kita sudah sampai di penghujung acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan, sahabat Wahyu bisa mengambil pelajaran, mengambil apa-apa yang baik. Sudah dijelaskan oleh Bang Rocky bahwa Islam mempunyai sistem yang sangat baik yang dilahirkan dari Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Dan sedangkan saat ini kita hidup dalam aturan yang memang bukan aturan yang diatur oleh syariat Islam. Maka itu bagi kita seorang Muslim, mendakwahkan Islam adalah suatu kewajiban. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya yang insya Allah akan lebih menarik lagi. Kepada Bang Rocky, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakallah khair. Dan kepada sahabat Wahyu semuanya juga, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.